juga kali ini udah dieliminasi. Oh balik ya, RRQ mereka nggak mau ngelawan Povius, mereka nggak mau ngelawan Hayabusa. Jadi ada kecenderungan juga akan menggunakan Link, karena Link di sini ketika berjumpa dengan ya Povius, lu tahu sendiri dia bisa langsung lompat dengan skillnya dia dengan Demonic Force-nya ke arah sebelah Link, ataupun dengan Hayabusa adanya Shadow Kill yang bisa ngikut ke arah Link meskipun dia lagi parkour di bagian dindingnya, dan Link langsung direspect. Saya suka keputusan dari Geek Fam sekarang, daripada ngeselin mending kita nggak usah mikir panjang, kita ban aja. Dan itu dia, sudah tanpa Link kali ini masih ada Lancelot nih. Menarik kalau si Albert mau pakai Lancelot. Oh, tuh lihat yang berdua tuh, baik banget. Aduh. Tuh Albert sama Clay. Ini mereka Albert sama Clay ini berdua ini namanya combo alay Om. Albert Clay tuh alay jadinya. Bener juga sih, gak salah sih. Iya. Gak salah. Combo sih. Alay, combo Alvin tuh Albert sama Vin, alay Albert sama Clay. Siapa lagi tuh? Alpen, Albert sama R7 gitu kan. combo Alis. Combo Alis. Ya, oh Alis. Iya Alis. Orang tua. Mister toh wow. Susah. Tapi ada Jauhead dari RRQ yang di-ban, ada Matilda juga yang di-ban oleh Geek Fam, dan Popol and Kupa menjadi pilihan perdana untuk RRQ Hoshi. Oke, ini pertanyaan buat Geek Fam sekarang. Kembali, apakah mereka mau bermain sebagai Harley atau mereka bisa ngambil X-Borg sekarang? X-Borg Harley atau sesuatu dengan Chow. Harley? Oke, Chow dengan Benedetta ternyata main yang lain. Oke. X-Borg masih terbuka lebar, Kaja juga mungkin masih bisa dipick lagi, atau juga Saber untuk Clay juga masih ada. Tapi kalau untuk dipick sekarang sepertinya masih cukup riskan. Adanya Chow, akan ada head to head situation yang tergantung siapa duluan yang akan mengeluarkan ultimate-nya kalau kayak gitu. Betul. Nah, jadi ini dia nih. Iya. Agak-agak apa ya? Kayak karena cowoknya udah di sisi dari Geek Fam sendiri dan mereka ngebuang Link. Jadi sudah ada 2 hero yang nggak main di game sebelumnya. Jadi RRQ Hoshi gue rasa mereka akan keluar dengan strategi yang baru lagi sekarang, mengingat juga untuk first pick mereka adalah Popol Kupa. Dan untuk di 2 pick mereka sekarang, 1 X-Borg, kedua Harlika, Rafael. Wah, combo. Apakah ada Bruno nantinya? Wah, apakah ada Bruno nanti Om? Combo klasik lagi nih, mainnya old school semua nih mainnya nih. Iya, bener juga ya. Daripada pusing buat mikirin yang baru, kenapa tidak memaksimalkan yang lama aja gitu ya, gak lo? Iya, old school aja udah. Kalau old schoolnya masih efektif ya gas gitu. Ya, kalau bisa di lagu adanya favor juga kan buat Rafaela, bisa nge-heal lebih banyak lagi nanti untuk teman-teman yang lain. Benar. Untuk marksman kan juga sekarang jauh lebih enak kan Om, bisa ke attack speed duluan kah, atau langsung mau kayak Berserker Fury atau Endless Battle langsung juga udah bisa gitu loh setelah sepatu dibuat. Gitu, enak banget. Betul. Tapi ternyata Lunox yang dipick oleh Geek Fam, kalau aku lihat berarti adanya Lunox benar-benar nggak mau sampai X-Borg-nya bisa leluasa di area XP lane atau mungkin nanti di area jungle. Kita masih belum mengetahui apakah dia berada di 2 posisi yang mana. Tapi dengan ada Lunox setidaknya membuat RRQ Hoshi mulai ketar-ketir. Wah, ada Lunox nih, bahaya nih untuk X-Borg gue nih. Bakal apa ya? Lunoxnya kira-kira bakal dilawan dengan siapa nanti untuk RRQ Hoshi. Tapi ya kita masuk dulu ke second ban phase kali ini Geek Fam. Setelah melakukan banning seperti itu, junglernya belum dibuang oleh Geek Fam juga. Dan kalau kita lihat memang perbandingan dari Adam dan R7, kill participation dipegang oleh Adam, sedangkan R7 tadi lebih kalah. Dia bisa melakukan solo akan semuanya. Dia bisa solo dari farming, dia bisa solo dari mencari kill. Jadi ini adalah salah satu player yang sangat-sangat mandiri sekali ya kalau menurut gua sebagai XP laner. Gak ada Kaja juga, 3 hero. Game pertama gak main, sekarang gak ada Kaja. Tanpa ada Barat sekali ini. Tapi masih ada Saber. Masih ada Saber. Tapi apakah terlalu tipis nanti? Terlalu tipis gak nih buat RRQ Hoshi kalau mereka mainin Saber? Karena mereka sudah punya Rafaela yang memang di sini Rafaela agak sedikit berbeda pastinya dengan Angela. Angela bisa di mana-mana tiba-tiba nge-backup dengan Heartguard. Kalau Rafaela lebih ke arah dia agak nempel dengan siapapun yang ingin di cover oleh dia. Dan penempelan yang dilakukan Rafaela juga
cukup menyebalkan juga. Dia punya Holy Healing, dia punya Holy Baptism juga yang memberikan efek stun juga. Dan ini nggak bisa sembarangan juga ketika Rafael udah nempel salah satu core dari RRQ Hoshi. Ifem juga yang tadi aku bilang nggak bisa sembarangan untuk masuk, daripada nanti kena stun atau mungkin tiba-tiba udah sekarat di heal sama Rafaela. Mereka harus memiliki kalkulasi yang sangat tinggi soal ini sih. Oke, dan satu band terakhir, Ruby kah mau di-ban oleh RRQ Hoshi? Bisa jadi, tapi Roger ternyata. Oke. Roger, baik. Siapakah yang akan menggunakan ataupun siapakah junglernya yang akan diambil oleh Geekfam ID? Bisa jadi entah itu Benedetta juga pernah dipakai oleh Baby untuk menjadi junglernya. Ipin juga bisa menggunakan, ataupun Renvi yang bisa menggunakan ini gitu loh. Macam-macam yang bisa pakai ya, masih banyak Macam-macam, yang Pak. bisa pakai Benedetta. Tapi kalau aku lihat dari Geekfam, mungkin dia bisa ngambil ke arah Granger, Lancelot yang masih open banget untuk Geekfam. Karena dia berani untuk ban Roger dari RRQ Hoshi. Mungkin chance untuk jadi export jungler tuh terbuka lebar, Omawa dan juga Papulong. Betul. Tapi kalau gue lihat kok agak piece fokus juga yang botak. Lebih bukan freeze doang, Baby juga Om. Renvi? Oh iya. Udah botak ya. Iya, Itu sampai Salman juga botak tuh di belakang tuh baru datang Iya, tadi. Salman juga botak, ada 4 berarti. Mereka kayaknya memang Trio botak-botak katok. klub mereka ya. Wah, Trio itu botak. bagus-bagus nih mereka. Trio kotak dong. Trio kotak katop. Botak. Katop. Kan dibalik. Botak. Katop. Trio katop. Wah. Tinggal 3 to 1 doang lagi nih mereka nih. Cuman belum close the door aja nih mereka ya. Botak udah. Studinya di Geekfam. Yap. Ini nih, jungler terakhir nih. Bruno gak? Bruno sih gue yakin. juga. Bruno. Granger. Granger Om, rupanya Maxman Om ternyata. Oke, Granger. Oke, Geekfam. Iya. Hero-nya Tipis lah, Baby. sama-sama marksman. Iya, sama-sama Maxman lah setidaknya ya. Tapi ya gitu kelihatan gitu. Di saat ada Rafaela tuh kayak kelihatan gitu old school dari sebuah meta dengan healing kayak begitu loh. Diikutin kemana, sok tembakin terus gitu. Sementara itu untuk Geekfam, siapakah satu hero terakhirnya? Mereka udah punya Lunox, Benedetta, Chow, dan juga Ruby. Apakah akan Mungkin kalau mengeluarkan Roger juga gak di-ban, gue pengen bilang Roger ya, karena kan Baby kan favoritnya dia Roger banget. Di-ban Ya. sama RRQ Hoshi. Di-ban. Jadi siapa lagi yang bisa Lee Sun Shin juga bahkan sudah di-ban sendiri oleh Geekfam. Lancelot Jadi kah? Lance agak Bruno. sedikit kan? dilema kalau mau Lancelot tapi Oh, partial. Berarti Benedetta sebagai Benedetta kan, Om? jungler. Untuk Yes. Baby. Dan kalau kita Sebentar. lihat dengan tapi dipakai sama Adam, apakah Ruby jungler atau Oke, mungkin jadi wah ini yang tadi nggak itu sempat dia. kelihatan sama Itu dia Mobile Legends sekarang main sangat fleksibel sekali. Lunox jungler Om Nox Wawa. jungler. Sebentar Wah, nanti ini kita lihat asik yang nih, punya ini. retri siapa nih. Pokoknya kita lihat aja lah nih kalau begini ya, ini agak sedikit pusing nih kita. Ya udah kalau begitu ini dia game kedua kita teman-teman semua. Kita akan melihat bagaimana lagi aksi dari RRQ Hoshi ataupun dari Geekfam ID, siapa yang akan mendapatkan poin ataupun game yang akan kita selenggarakan sesaat lagi. Kalau sampai RRQ Hoshi berarti 2-0 tanpa balas, tapi kalau sampai Geekfam ID berarti hari ini ditutup dengan 3 ataupun best of 3 series semuanya. Land of Dawn, ini waktunya kita bertemu. Oke, kita sudah bertemu juga dengan RRQ Hoshi dan juga Geekfam ID. Dimana kalau kita lihat Baby dengan Lunox junglernya, ini benar-benar unik banget. Karena cukup jarang melihat Lunox sebagai jungler. Dan di sisi lain udah Skylar berhadapan dengan Adam kali ini. Tapi Baby udah mulai diharas rame-rame. Tapi udah ada Renvi di arah depan. Mencoba untuk mengganggu seorang Vini yang udah Scarlet Maut. Dan first blood kan didapatkan. Dan tentu saja first blood pertama untuk Geekfam ID dari seorang Freeze. Yap, dan tapi- ternyata untuk junglernya itu Lunox loh Om. Betul, Lunox jungler ya. Makanya tadi aku bilang tapi kalau kita lihat dari Lunox jungler juga, ketika dia berusaha untuk ngambil purple buff-nya, lama banget tadi. Lama Om. Harus Serius, dibantu, lama, Bang. harus dibantu.
Starlight pulse terus-terusan dia tuh. Sampai habis mana kayak. Sementara Clay di bagian tengah kita lihat tadi mencoba untuk mengganggu dengan Popolen Kupa yang dia milikin. Kadavin juga udah mulai hadir. Breeze-nya maju ke bagian depan. Ada Adam juga yang mungkin masih berada di tempat yang berbeda dan sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah. Santai dulu. Renvi dengan cowoknya harus pulang untuk kali ini. Yes, dan kita lihat juga Clay kali ini dengan Popolen Kupanya. Ini menarik banget ya, combo antara Popol Kupa dan juga Rafaela. Ini benar-benar mengganggu sebenar-benarnya di atas kertas. Tapi kita masih melihat di menit masuk kedua ini masih belum kelihatan pergerakan dari antara Finn dan juga Clay, karena dari seorang Albert juga harus memiliki pundi-pundi gold yang cukup banyak nanti. Iya, gue suka respons dari RRQ Hoshi sih. Ketika mereka melihat, oke, ada jungler Lunox, tahu respons mereka apa? Ada Parsia juga, Tough Boots, semuanya langsung beli Tough Boots, gak pakai lama. Semuanya kompak ya mereka Om ya. Kayak beli di toko yang sama tuh semua itu kayak itu. Bang beli tahu sepatu ini bang 5. Tapi memang selain untuk Baby ada freeze juga. Tapi kita lihat juga Renvi kali ini garis depan. Masih ada flicker dari seorang Clay-nya masih bisa mundur. Ada fire missile dikeluarkan. Tapi hanya untuk mengusir dari teman-teman Geek Fam karena Turtle yang pertama sudah mulai hadir di tengah-tengah lane of down. Turtle-nya udah mulai hadir sekarang. Renvi yang mundur ke bagian belakang. Federer udah dikeluarkan juga. Alex Finder Blue kali ini pun langsung aja memotong jalannya. Sementara Turtle kali ini berhasil diambil langsung oleh Lunok. Lunok sedikit lagi yang tersisa, tapi Lunok yang berhasil langsung dibablas begitu aja. Double kill berhasil langsung diambil oleh Albert. Ia menggunakan Granger. Namun untuk kali ini udah ada lagi Purple Bomb yang begitu terbuka lebar. Ada Dylan, satu lagi Emo Pendant yang berhasil langsung menarik di gorengannya di bagian depan. Sedikit lagi yang tersisa dari Dylan mundur ke bagian belakang. Cuman untuk kali ini Renvi berhasil mendapatkan Albert, dan Albert pun harus menemukan dengan kematian yang dia dapatkan. Sementara Clay harus kabur, dibalaskan lagi oleh Geek Fam ID Gio. Gila, ini pertarungan yang benar-benar jual beli serangan. Mereka udah coba dapetin objektif milik seorang PB di area bawah. Kali ini Knife for Nine-nya benar-benar on point ke arah seorang ekspor milik teman-teman RRQ Hoshi R7. Harus menunggu sampai 5 detik kemudian, karena Geek Fam udah unggul dari segi aspek network, bahkan dari jumlah point killnya. Walaupun tadi sebenarnya di peperangan tadi Baby bagus banget ya, dia sempat mundur tapi walaupun harus terpikau. Sementara itu Clay kali ini nggak bakal bisa kemana-mana. Ada Feather Eye Strike-nya masih bisa menyelamatkan diri dari seorang freeze wings by wings. Rhapsody yang benar-benar iramanya masuk ke dalam tubuh Renvi belum bisa membuat Renvi tersungkur, Pak Pulung. Iya, tadi itu sedikit bernafsu nggak sih Om untuk ngambil ke arah Purple Bomb-nya Om? Seharusnya iya sih ya. Dan kita lihat dulu untuk item appreciation atau item in game mereka sekarang ada 4 Tough Boots dan 1 buah Demon Shoes yang sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini juga apakah item defense yang pertama kali bakal di-build oleh teman-teman RRQ Hoshi, sedangkan Geek Fam tadi dengan jungler Lunox mereka di sini tetap dengan item build yang sama kalau kita lihat loh ya, Clock of Destiny ke Lightning Transcend nantinya. Yoi, itu dia item-item yang udah diambil. Tinggal bagaimana tadi RRQ juga mereka sudah punya momentumnya, mereka hanya tinggal mengatur bagaimana titik kesabarannya aja lagi. Di saat tadi mereka memaksakan maju ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh Geek Fam, bukan main tadi Dylan-nya Emo Pendant kena semua, satu area satu kecamatan ditarik loh. Iya, itu pas banget sih, dan itulah kartu as dari Ruby juga bisa bermain sisi yang sangat-sangat luas sekali. Tapi apakah di sini dari RRQ mereka akan bisa mengamankan Lord-nya dan masih bisa di-secure ternyata loh. Iya, untuk Turtle-nya berhasil langsung diambil. Weh, Renvi-nya hilang untuk kali ini Gio. Ya, bahkan Albert tadi mendapatkan satu lagi point kill-nya. Dan ini mencoba mengejar ke arah seorang Benedetta-nya di area atas, atau mencoba untuk meng-clearing atau bahkan ganking. Karena 4 pemain dari RRQ Hoshi udah menutup gerbang jalan dari Adam. Udah ada Skylar di area belakang, bahkan sudah ada Finn dan juga Clay kali ini. Knife for Nine yang dikeluarkan untuk seorang Adam aja. Tapi Adam masih bisa selamat ke area belakang karena mobilitasnya sangat tinggi dari Benedetta yang kita sudah tahu. Tapi ini juga kerugian besar di area bawah. Outer turret Philip RRQ Hoshi udah mulai digerontokkan, tapi Way of Dragon karena seorang Clay Feather Ice Strike juga menjadi combo yang sangat baik kali. Holy Baptisten memasuk kali ini karena seorang Skylar masih mundur lagi ke arah belakang. Finn jadi target berikutnya, tapi penyelamatan dilakukan. Kita lihat tadi Sinti jejar Jessica Iskandar ke seorang Dylan, belum bisa menemukan siapa-siapa di area mid. War yang cukup mengerikan, semua Sword Kiss Ultimate sudah keluar, tapi tidak ada yang tumbang satupun.
Iya loh, berapa source kill loh itu tadi keluar semuanya Om Wawa, nggak ada yang tumbang loh. Betul, dan sayang sekali sebenarnya tadi Skylar dia kehabisan dari mana poolnya. Tadi kalau kita lihat Skylar sempat berada di samping dari Parsha, jadi dia udah side by side-nya, cuman memang lagi dalam kondisi nggak prima banget untuk mana poolnya, jadi harus di hold, harus nahan dikit dan di flick ke bagian belakang dulu. Dan ya ini dia kembali lagi kalau kita lihat memang dari gignya agak sedikit diganggu terus-terusan ya untuk farming jungle-nya, karena memang cukup makan waktu gitu loh untuk Lunox kalau dia mau melakukan solo ke arah dari jungle minion. Yoi, Renfinya ke gap di bagian tengah, Rhapsody-nya mulai digigitin, itu dia punggungnya udah mulai dicakar-cakar, tapi mendadak untuk kali maju lagi ke bagian depan, emang pendeknya berhasil untuk mendapatkan Popelen Pupa, nggak ada follow up damage, mundur lagi semuanya, malah ditembakin Ruby-nya, Sakratul Maut, hanya sisa 1 bar HP yang dia miliki loh. Apalagi turtle yang kedua sudah mulai hadir lagi di tengah-tengah Land of Dawn. Pastinya ini teman-teman Arachneos ini juga GiveFam ID bakal segera meluncur masuk ke arah turtle. Lihat, sudah ada Finn dan juga Renvi di area rawa-rawa. Bahkan Albert sudah melakukan poke-nya ke arah sebuah turtle di sana. Udah tinggal sedikit lagi SP dari turtle yang tanpa ada gangguan dari GiveFam ID. Langsung di-push lagi, mendapatkan tekanan lagi, santai lagi di bagian atas. Udah ada satu belian order, cuman backupan udah mulai muncul. Sementara itu, Aimo Pendek tadi berhasil menarikan langsung ke arah Elisnya. Elis dimasukin dalam medan target, sementara di bagian belakang ada backupan. Feather Eye Strike gagal untuk memberikan sebuah tembakan ataupun tetesan ke arah pemain RRQ karena Elisnya masih bisa pergi dari area tersebut. Kyo dan juga mau. Tapi adalah Insanity yang masuk ke area turret milik teman-teman GiveFam, bahkan merupakan 1 orang dari Albert yang mendapatkan 1 point kill. Kali ini Dylan harus dalam masalah. Adam kali ini masih mencoba untuk mundur. Udah ada Rhapsody yang belum terkoneksi siapa-siapa, tapi Skylar datang sangat tepat waktu walaupun dia harus dilumbangkan oleh seorang baby, tapi belum ada Wave Dragon kali ini yang benar-benar terkonek, dibiarkan begitu saja Albertnya. Bahkan baby kali ini harus bersusah payah, bahkan ada Feather Eye Strike ya di pop up weeks by weeks ya nggak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Bahkan Albert dapatkan 1 lagi debutnya. Ini benar-benar nggak bakal bisa gerak dari GiveFam ID. Yap, itu dia Om Wawa. Waduh. Iya, kita bisa melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh Arachneos yang sangat-sangat rapi sekali tadi ya. Mereka nggak cuman menyerang dari sisi depan, tapi mereka masuk juga melewati bagian sisi kanan, yaitu melewati arah dari purple buff-nya. Dan untuk itemnya sendiri ada War Axe dan juga Endless Battle yang bisa jadi sebentar lagi kita akan melihat Blade of Despair yang diamankan oleh Albert. Dan tahan dulu sebentar karena di bottom lane-nya ini loh, apa yang terjadi sekarang? Sedikit lagi loh, masih bisa kabur loh itu cowoknya. Coba aja tadi dia mau mengeluarkan juga Last Insanity-nya, kayaknya bakal kelar tuh ya. Cuma kayaknya masih ditahan aja karena itu hanyalah seorang Renvi gitu kan Om. Masih banyak lagi target-target mereka. Mungkin mereka akan mengambil dulu ke arah core-nya daripada tank dari tim GiveFam ID. Bahkan kalau kita lihat Lordnya sudah muncul tengah-tengah Land of Dawn. Good morning Sunshine. Dan juga Arachneos sebelum mengarahkan diri ke Lord, mereka udah mendapatkan inner turret di area bawah. Ini benar-benar objektif play yang dilakukan oleh Arachneos sangat baik. Tapi kita lihat R7 berada di garis depan. Renvi-nya masih mencoba untuk memberikan vision juga, masih memberikan badannya untuk dipukul-pukulin karena dia tahu dia nih sebagai tank harus mencoba untuk mengambil inisiasi, apalagi Lordnya udah mulai dipoke oleh Arachneos. Sedangkan di area atas GiveFam ID Adam mencoba untuk mendapatkan 1 objektif yang lain. Benar-benar. Yap, dan juga dari RRQ mereka nggak bakal ngebiarin objektifnya itu bisa dengan mudah didapetin sama Adam karena ada pertukaran yang dilakukan oleh Skylar juga yang berada di top lane. Jadi jual beli untuk sementara waktu ini adalah buying time dari GiveFam agar mereka bisa menstabilkan diri untuk bisa fight ahead lagi dengan Arachneos. Oke, Lordnya sekarang nggak ada kontes nih harusnya dia, cuman Chow kayaknya udah set up posisi dari belakang tuh. Gua pantengin dulu, nyolek Lord, gua sikat dari belakang. Lunox-nya udah sampai ke tahap mana tadi itemization yang dia berikan ataupun yang udah berhasil dia kumpulkan. Purple buff masih dia miliki. R7 melihat dari dalam rumputan langsung disikat aja di Darknik yang dia milikin. Popelen Pupa udah mulai hadir juga, 3 orang terlihat dari Arachneos. Ada 4 orang sekarang. Albert pun mulai mengambil posisinya, belum mencolek ke arah Lord Kyo. Ya masih coba sabar dulu karena kalau misalnya terlalu gegabah ini nggak baik banget, apalagi Renvi yang memimpin dan juga seorang Clay
yang akan mencoba memberikan penetrasi ke arah Kyoshi ataupun juga dari Geek Fam. Tapi Lordnya udah mulai di pop up, udah Feather Eye Strike tadi dari seorang Parsianya, coba untuk memukul mundur teman-teman dari Kyoshi, dan tanpa ada gangguan dan setup yang baik kali ini teman-teman dari Kyoshi mencoba masuk, lasin sanitinya dikeluarkan, Freeze udah gak bakal bisa kemana-mana. Adam kali ini ke final blow mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Kyoshi, tapi Adam masih bisa mundur dengan Feather Eye, tapi ada Clay yang menjemput. Sementara itu Dylan nggak bisa lagi bertahan lebih lama karena ada Skylar di depan sana juga dengan sebuah Trencheon menyelamatkan dirinya dengan freestyle dulu, bos. Berhasil loh tadi mereka memberikan tekanan lagi. Lordnya juga masih jalan santai, masih ditunggu juga oleh pemain Araki, di mana mereka sekarang udah masuk ataupun tepat berada di depan inhibitor turret yang dimiliki oleh pemain Geek Fam. Ini menit ke-11, belum begitu lama permainan. Kalau ini pun bisa dibantai mereka untuk bisa langsung dimenangkan, dikonvert menjadi poin kedua untuk Araki Hoshi. Berarti game kedua itu akan selesai untuk kali ini. Ada perpindahan posisi lagi dari Skylar, langsung aja melemparkan flying block ke atas, tapi belum ada teleportasi yang dia lakukan, dilemparin masuk ke dalam area pertahanan. Inhibitor turretnya masih aman, Lordnya udah mulai hadir di bagian bawah, tapi mereka berkumpul di bagian tengah dan juga di bagian atas. Sekarang udah mulai lagi bergerak maju ataupun naik. Sementara itu di bagian bawah ada Popoleng Kupa dan juga Lord yang udah berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret, mundur lagi ke bagian belakang. Feather Eye Strike langsung dikeluarkan, tapi nggak ada orang yang berada di dalam lingkaran dari Feather Eye Strike tersebut, Kyo. Yes, Lordnya udah masih melenggang-lenggong masuk ke area base, tapi bisa diamankan begitu saja oleh Geek Fam ID. Mereka harus berjuang sangat ekstra. Mereka punya freeze tentunya dengan Feather Eye Strike yang bisa memukul mundur teman-teman Kyoshi, tapi final blow kali ini untuk clearing minion dari seorang Adam. Lasin sanitinya hampir saja menumbangkan freeze, tapi ada sebuah I'm offended dari Dylan membuat R7 gak punya lagi immortal, tapi dia punya sebuah bergerak armor. Dan kita lihat R7 dijemput dengan sangat baiknya. Sementara itu Skylar seperti masih mau mencoba untuk memajukan cita-cita minion di area bawahnya dan juga di area mid. Berkumpul semua pemain-pemain dari Geek Fam, tapi lihat sebuah blotot yang masuk mendapatkan satu poin ke arah baby. Masih ada flicker juga, freeze gak mungkin bisa selamat. Double kill kali ini diamankan oleh seorang Skylar. Offended juga, final bow juga dikeluarkan. Sebuah way of dragon ke arah Albert gak bisa dipungkiri. Ini benar-benar kemenangan yang di depan mata untuk Kyoshi. Sedangkan Adam kali ini head to head dengan R7. Ternyata Clay menjemput dengan sangat baiknya Papulung. Wow, terlalu bernafsu tadi kayaknya ya satu pemain dari Geek Fam ID. Sementara itu di bagian tengah kita lihat Dylan ya dengan Emma Fender yang dimiliki berhasil untuk menarik langsung masuk Ranger ke dalam dari inhibitor turret. Walaupun yang di tengah masih bisa mereka pertahankan, nggak begitu banyak darah yang dimiliki oleh masing-masing player dari Geek Fam ID. Bagusnya mereka masih bisa menahan pergerakan dari Araki Hoshi loh, Mawah. Yes, tapi seberapa lama mereka bisa bertahan itu adalah pertanyaan kita sekarang loh, karena mereka dibombardir terus-terusan dari Kyoshi yang bahkan langsung leading goldnya sampai dengan 11.000 dan dari item buildnya juga di sini. Kyoshi mereka ngelit dengan sangat jauh sekali. Lihat item dari Albert saja, item terakhirnya bisa jadi adalah immortality untuk menjaga diri, untuk berjaga-jaga saja. Dan R7 dengan X-Borg dia ini luar biasa banget, membuka space yang sangat banyak sekali buat teman-teman yang lain yang berada di bagian belakang untuk memberikan follow up damage. Last Insanity aja udah kasih damage yang lumayan, apalagi di follow up dikombokan dengan teman-teman yang lain. Skylar tadi yang sangat pas banget dengan flowing blood-nya langsung nempel di bagian belakang atau backliner milik pemain Geek Fam. Sedangkan dari Geek Fam mereka yang sangat mengandalkan Lunox sekarang. Coba kita cek dari item dari Lunox sendiri, Clock of Destiny, Lightning dan juga ada Genius One di sana. Masih kurang begitu banyak. Satu, damage-nya bisa jadi yes besar, tapi burst damage-nya apakah bisa nembusin defense dari Kyoshi yang memang di cover banyak orang. Karena kita tahu Lunox sebagai jungler memang sakit, tapi HP pool-nya ini dia masalah dari health pool sendiri dari si Lunox, apa yang bisa dilakukan oleh dia. Yap. Itu di bawah juga coba lihat Om. Benedetta-nya udah ngambil posisi tuh. Tapi di tengah ada Wave Dragon yang dikeluarkan, namun dibalaskan juga dengan satu Last Insanity. Sedikit lagi darah tersisa dari Renvi-nya. Renvi langsung mundur. Ada Purple Buff yang udah akan langsung diamankan juga oleh pemain dari Kyoshi. Finn di bawah. Jempol-jempolnya udah langsung nongol di bagian atas kepalanya. Ada Clay di dalam rumputan, langsung digigit aja. Adam yang mau pergi kemana, karena sekarang masuk ke dalam tengah-tengah dari pemain Kyoshi. Hilang sudah. Hilang. Gila, 1 lawan 5.
berat banget untuk mencoba bertahan seorang Adam. Bahkan sebenarnya tadi jempol itu mungkin mengisyaratkan bahwa bagus lu coba nge-push ke area bawah, bagus lu ngerepotin gua lu ya, itu gua bantai lu sekarang. Tapi sementara itu di area atas, Lord yang sudah enhance sudah masuk melan, tapi pasti udah ada R7 tentunya membuka jalan bagi Lordnya. Di sisi lain sudah Way of Dragon karena seorang Albert. Ini sebuah offside yang dilakukan oleh Albert kali ini, tapi sementara itu dibalas dengan adanya Baby yang harus tumbang di tangan seorang R7 dengan masih ada fire missile-nya. Coba untuk memukul mundur, tapi Renvi udah gak punya Way of Dragon lagi. Lordnya udah mulai masuk, tapi lihat Skylar membuat Freeze gak bakal bisa bertahan lebih lama kalau dia gak pulang. Sementara itu Last Insanity sampai dengan flickernya membuat seorang Parsial yang harus tumbang, dan base terakhir, base yang menentukan RRQ Hoshi memenangkan game